Shalom adik-adik semua. Kita akan mulai ibadah Tunas Remaja kita minggu ini. Dipersilahkan untuk menghidupkan kameranya, tapi kalau lagi siap-siap juga nggak apa-apa. Kita akan mulai dengan angkat satu pujian kita dulu. Kita akan sama-sama puji nama Tuhan dengan judul Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wih, ternyata kupu-kupu, gajah, dan ikan juga memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus lebih semangat ya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Kira-kira ada nggak adik-adik Tunas Remaja yang mau memimpin doa pembuka kita? Oke, nggak apa-apa. Belum ada yang berani. Kakak pimpin ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Ya Bapak, hari ini kami anak-anak Tunas Remaja akan bersama-sama lagi memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan materi pada hari ini. Kiranya Kau berkati ibadah kami hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan masuk ke materi aja, Bu. Akan dibawakan oleh Kak Evi. Oke, shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Kasih jempol dong kalau nggak mau buka kamera. Padahal loh jempol, meme jempol. Pejarian jempolnya aja yang kelihatan. Oke, Aprisa jempolnya bagus. Rusliani juga. Oke, Angel juga jempolnya. Nah, 2 lagi punya Angel. Kalau ada 3 pasti dikasihnya 3 itu. Cuman sayangnya cuman punya 2 ya. Oke, kita mau belajar lagi ya, lanjutkan yang 2 minggu lalu. Karena minggu lalu kan kita lomba. Itu. Kita mau lanjutkan lagi yang 4 sisi manusia itu ya. Nah, hari ini kita akan masuk sisi yang ketiga. Dari manusia itu sebagai makhluk sosial gitu, sebagai makhluk Tuhan. Tuh, oke, sebelum kita mulai dan baca Alkitab, nanti kakak mau share screen dulu. Mana dia filenya? Oke, ini. Nah,
Tema minggu ini, aku ini, apa kataku atau kata orang sih? Enaknya yang mana? Kataku apa kata orang? Kataku. Oke, kata orang nggak enak ya? Oke, nanti kita belajar. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa biar dituntun oleh Tuhan. Kita belajar sebentar. Allah kami di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur atas pagi ini. Kami boleh bertemu kembali meskipun melalui Zoom ini. Kami percaya dalam persekutuan kami ini Tuhan tetap ada dan beserta. Dan kami sekalian yang hadir tetap bersuka cita karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bersabdalah ya Tuhan melalui pemberitaan hari ini karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kakak memang sengaja mengulang lagi yang ini supaya yang baru masuk hari ini atau yang nggak ikut dari awal bisa ikutin lagi. Jadi yang udah ikut dari awal jangan bosan ya. Ya, jangan merasa kakak ngulang itu terus gitu. Enggak, karena ada yang baru masuk ya. Jadi kakak terpaksa harus memulai menjelaskannya lagi. Oke, jadi ada 4 sisi manusia ya. Ada yang hidden, nah ada yang ikut sejak awal nih. Ada juga yang nggak ikut nih dari mulai hidden ini. Ada share, ada blind, ada unknown. Nah, yang hidden cara membaca kotak ini adalah, lihat sisi ini, adalah sisi di mana hidup kita itu not known to other, itu tidak diketahui orang. Yang tahu tuh cuma know to self, jadi cuman kita sendiri yang tahu. Ini kayaknya ruang rahasia gitu, yang cuman kita yang tahu. Misalnya gini, kalau ketemu orang, terus kita tuh ngelihat dia kayak kita nggak suka gitu, tapi kita nggak bilang ke dia, gitu. Kita simpan aja, kita keep gitu, kita rahasiakan aja, gitu. Nah, jadi ini hidden ya, rahasia-rahasia kita, tempat yang orang sama sekali nggak tahu. Kedalaman hati kita itu kita terluka gitu, kita atau apa gitu, kita simpan di sini. Nah, lalu sisi yang kedua, yang 2 minggu yang lalu, kita belajar tentang share. Share ini adalah know to other, orang lain tahu, saya juga tahu, sama-sama tahu nih. Itu gampang kalau yang ini, yang kelihatan gitu. Nah, biasanya ada sih hidden area ini akan jadi share area kalau kita bilang, gitu kan, kita kasih tahu ke teman kita, aku tuh loh nggak suka sama kamu kalau kamu kayak gitu. Yang tadinya aku simpan di sini, waktu aku bilang jadi share area lah, bukan hidden lagi dia. Dia udah jadi share area karena aku udah kasih tahu, udah share ke dia, udah bagi gitu, dia udah ngerti gitu. Nah, yang hidden itu tetap ada sih, kita simpan. Misalnya kita pura-pura deh bilang, kalau aku kayak gini, kamu suka nggak? Tapi kita pura-pura gitu, suka. Padahal dalam hati kita nggak, bisa juga sih. Jadi kita bagi sebagian gitu, hidden sebagian, share sebagian, bisa begitu. Jadi dalam satu cerita bisa share sebagian, hidden ini ya kayak orang pura-pura gitu buat nyenangin gitu. Nah, lalu yang hari ini kita belajar tentang blind ya. Blind ini orang lain aja yang tahu, kitanya kagak tahu nih ceritanya. Ya kayak orang ngomongin kita di belakang kita gitu loh. Dia itu sok ini ya, sok imut ya misalnya gitu. Dia itu sok ini ya gitu. Tapi dia ngomongnya sama teman yang lain, nggak ngomong ke saya. Jadi aku nggak tahu. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan blind. Kitanya buta terhadap ruang itu. Gitu. Kecuali nanti ada teman yang ngasih tahu ke kita gitu. Share ke kita, oh si Anu ngomongin kamu gini-gini. Tapi biasanya jadi masalah nih kalau ada orang lain bilangin ke yang lain, orang lain ngomongin dia gitu. Itu jadi masalah nanti yang kelahi itu yang bukan yang ngomongin ke kita, tapi kita dengan orang yang lain gitu, orang ketiga gitu. Suka. Nah, di sini harus hati-hati adik-adik. Di blind area ini harus hati-hati adik-adik. Apa yang harus hati-hati? Menerima informasi ya. Jangan informasi dari orang ketiga, adik-adik terima aja bulat-bulat terus dianggap benar. Jangan. Bahasa kerennya tuh cross check dulu.
Tanyain dulu, bener nggak sih kamu ngomongin aku gitu gitu. Nah, ini blind kan, makanya disebut blind nih. Orang buta kan kalau jalan lubang gede aja kan pasti ditabraknya gitu, pasti masuk dia. Nah, ini disebut blind. Kita bisa buta di sini, harus hati-hati. Nah, unknown ini areanya Tuhan. Yang kita sendiri nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Kakak ambil contoh kemarin kan, kalau kita sakit, kita nggak tahu kapan bakalan sakitnya. Hari ini, besok, nanti, lusa, nggak tahu. Nah, oke, hidden-nya kita, unknown-nya kita keep ya, untuk minggu depan. Nah, kita ke blind area. Nah, ini loh contoh blind area itu. Nah, ada anak nih, dia nih, nggak tahu ini, Minions ya? Apa sih namanya ini, Minions ya? Minion bukan, Minion kan hijau ya. Ini dia warnanya kayak ungu gitu. Nah, ada anak satu, dia ini kayaknya memang hobinya ini telat gitu. Kalau janjian sama temennya suka datang gitu. Terus dia tiba-tiba datang, dep, 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 gitu. Maaf, udah tunggu kelamaan, ya katanya. Nah, yang dua ini punya pikiran sendiri nih di kepalanya. Tiap kali selalu begitu, hidupmu tuh sibuk sekali ya gitu. Ini ada di pikiran mereka ini gitu. Tapi begitu dia mendekat, mereka ngomong nggak kira-kira? Yang mereka pikirkan. Biasanya enggak kan? Aku telat. Nggak apa-apa. Pasti dua orang dibilang gitu kan. Padahal yang di kepalanya tuh nggak asli gitu. Yang di mulutnya tadi nggak asli yang ada di kepalanya. Gitu. Cuman kadang dia karena dibilang nggak apa-apa nih, yang ini, dia ngerasa oh it's okay gitu. Aku nggak apa-apa nih gitu. Aku baik-baik aja gitu. Padahal dia orangnya nggak oke gitu. Nah, itu ya blind area itu. Di kitanya oke, tapi di orangnya sebenarnya enggak. Cuman karena dia jaga perasaan kita, dia bilang is oke, nggak apa-apa gitu. Nah, ini. Tapi adik-adik harus ingat, ini ya, ada gambar gajah. Gajah, terus ada belajar dikit bahasa Inggris, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Sometimes, katanya kadang-kadang, even if I stand in the middle of the room, walaupun aku berdiri di tengah-tengah ruangan, tapi tidak seorang pun yang benar-benar ngerti aku. Itu no one acknowledge me. Jadi ini gajah gede nggak sih adik-adik? Gede banget ya. Udah gede banget di tengah ruangan pula. Gitu. Kita ngelihatnya, kenapa ya orang nggak bisa memahami dia? Kita cuma ngelihat dia dari sisi ini. Gitu, sisi sebelah sini, sebelah sananya kagak, nggak kelihatan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, meskipun mereka di satu ruangan nih, kan orang ini kan nggak selalu memperhatiin ini, dia bisa, nah istilah lain apa ya, distract gitu, terganggu gitu, atau teralihkan perhatiannya ke yang lain, lalu kemudian nggak merhatiin kita lagi gitu, bukan karena dia nggak kepengen memerhatiin kita, cuman karena dia punya kesibukan lain nih, kayak nih bapak-bapak nih. Itu dia lagi entah lagi mikir apa gitu, lagi nulis atau apa ini. Kalau zaman sekarang mungkin gadget ya. Nah, jadi enggak nih lalu si gajahnya pasti bakalan pikir, ini si bapak nih udah diajaknya aku sini mau diteliti, dianggurin pula gitu kan. Pikirannya si gajah gitu. Padahal sementara ini tuh bukannya karena nggak mau perhatiin ke sini, dia cuman lagi teralihkan perhatiannya pada sesuatu yang dia anggap lebih penting gitu. Kadang-kadang gitu ya, nah, jadi si gajahnya suka ngerasa lonely gitu, kesepian. Padahal dia sebenarnya punya teman di sini. Karena dia berpikir, gitu. Aku nih dalam pikirannya sendiri. Nah, makanya aku ini sebenarnya apa yang ada di pikiranku, apa kataku, atau kata orang lain gitu. Nah, kalau jawabannya tadi biar cepat, gampang, ya katamu dan kata orang itu nggak bisa dipisahin. Gitu. Kataku gini, kataku A, kata orang B. Nah, jadi kitanya yang harus bisa mengkombinasi yang A dan B itu jadi A, B. Oh iyalah, menurut temanku aku gini, tapi menurutku aku gini. Ya udahlah, aku ambil jalan tengah aja biar sama-sama enak gitu. Nah, oke, lanjut ya adik-adik. Baca Alkitab dulu kita yuk. Ada yang pegang Alkitab nggak?
Kalau yang nggak pegang, boleh deh ngambil dulu, Kakak kesempatan 4 ayat aja ini. Ambil dulu nggak apa-apa. Atau ya ada yang mau pakai handphone juga bisa. Sudah siap Alkitabnya? Yakobus pasal 2 ayat 1 ayat 4. Ada yang mau baca untuk kita? Ayo adik-adik. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4 dan berikut jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ya, oke. Terima kasih. Ica ya? Eca ya? Ica, oke. Banyak nama Ica, Eca. Kadang kakak bingung nih manggil yang ini Eca apa Ica gitu. Oke, nah ayat ini sebagai dasar ya adik-adik untuk kita memahami blind area. Nah, kenapa bisa ada blind area itu muncul? Ayat 1 ini adik-adik, karena kadang kita suka mandang muka gitu. Mandang muka orang yang kita omongin tuh loh, diajak ngomong atau diajak bergaul itu. Kayak tadi, si Minion itu kan, oh karena kita udah temenan lama, nggak enak juga kalau kita bilang kita marah sama dia atau apa gitu. Jadi akhirnya kita simpen gitu. Nah, kadang-kadang karena yang kedua, yang ayat yang kedua, kadang-kadang karena kita kepengen berteman dia nih, karena dia punya cincin bagus, pakaian bagus, kayaknya keren deh kalau aku temenan sama dia. Walaupun sebenarnya aku nggak suka banyak perilakunya, tapi aku kan pengen temenan sama dia gitu. Atau dia kelihatannya miskin gitu, pakaiannya nggak bagus, padahal aku tahu loh dia baik gitu. Tapi karena dia miskin, aku nggak mau temenan sama dia. Padahal dalam hatiku aku bilang sebenarnya dia baik, anaknya pinter, rajin, apa dan segala macam. Nah, karena kita cenderung memandang muka, jadi artinya ada yang disebut blind area itu kita nggak jadi orang yang nggak sama gitu loh, apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita katakan gitu. Nah, makanya aku ini apa yang aku pikirkan atau apa yang orang lain katakan. Akhirnya ya dua-duanya, karena yang satu kita simpan, yang satunya kita keluarkan gitu. Jadi dua-dua. Nah, akhirnya ayat yang 3 dan yang keempat, silakan Tuan duduk di tempat yang baik katanya. Nah, jadi karena orang yang kita senengin, biasanya kita suka ucapkan kata yang baik-baik buat dia. Karena kita senang sama dia, walaupun di kepala kita sebenarnya dia ini rese gitu atau apa gitu atau apa, tapi karena kita seneng sama dia, kita ngatain yang baik-baik terus, nggak mau bilang yang jelek-jelek. Nah, tapi pada orang yang kita nggak suka, kita cenderung mengatakan sesuatu yang nggak bagus gitu. Berdirilah di sana, duduklah di lantai gitu, kita bilang gitu sama dia gitu. Padahal sebenarnya dalam hati kita kadang-kadang sih bisa juga ngerasa boleh kayaknya aku kayak gitu tuh sama dia. Itu kelewatan banget aku. Tapi karena kita nggak suka, ya kadang-kadang kita membuat pembedaan gitu. Nah, adik-adik, kenapa dalam Alkitab dicatat pembedaan ini penting untuk diperhatikan? Karena bully itu adik-adik muncul dari ini, dari pembedaan itu. Pembedaan itu maksudnya bukan karena dia berbeda, cuman kadang-kadang ada karena kita melihat dia berbeda gitu loh adik-adik. Nah, bully itu biasanya karena apa coba?
Karena seseorang itu memiliki apa? Kelebihan sama dia punya kekurangan. Ya toh? Kalau dia lebih, dia pinter, kita nggak suka tuh dia pinter. Gitu. Lalu kita bully lah dia, kita cari teman yang kira-kira 2-3 orang gitu buat iniin dia supaya dia nggak pinter lagi. Atau ada yang dia punya kekurangan gitu. Nggak tahu kadang-kadang orang yang punya kekurangan ini suka dibully orang gitu, aneh juga. Bukannya ditemenin. Nah, di Alkitab dicatat nggak boleh itu. Baik yang pembedaan di dalam hati, apalagi kalau bertindak gitu. Karena kita di situ jadi hakim. Hakim itu nggak boleh. Hakim itu hanya ada 2. Hakim yang di pengadilan sana sama Tuhan. Gitu. Kita kalau nggak punya jabatan itu nggak usah jadi hakim gitu. Kalau ada orang lain punya kelebihan, punya kekurangan, ya hargai dia, nggak usah dibeda-bedain gitu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Kita nonton film ya hari ini ya, 11 menit ini filmnya, nggak apa-apa ya. Oke, karena ini saya harus pindah dulu. Oke, ini mukanya bagus banget Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Oh, oke. Ibu lupa share audio sebentar. Tutup dulu ya. Nah. Kedengaran? Susan, kok bisnya lama banget sih? Ya udah, tunggu aja. Pasti entar lagi bisnya datang kok. Tapi nggak harus lama kayak gini juga kali. Aku udah malas menunggu dari tadi. Makanya kamu beli mobil dong. Nanti kalau aku sudah punya banyak uang, aku pasti akan beli mobil. Permisi nak, apa boleh ibu duduk di situ? Nggak boleh. Emangnya ibu nggak lihat ya? Nih aku lagi duduk sama teman aku di kursi ini. Tapi kan kursinya bisa dipakai buat duduk bertiga. Pokoknya enggak. Ngapain juga sih ibu mau duduk? Ibu berdiri aja, kenapa sih? Kamu kok kasar banget sih nak? Tadi kan ibu bicara sama kamu baik-baik. Ya udah deh, kalau gitu biar ibu berdiri aja. Baguslah kalau gitu. Marta, kamu nggak boleh bersikap seperti itu. Kamu harus bisa untuk menghargai orang lain. Apa kamu bilang menghargai? Ngapain aku menghargai dia? Aku aja nggak kenal sama dia. Kenal atau nggak kenal, kita harus tetap menghargai orang lain. Kamu jangan memilih-milih seperti itu. Terserah kamu aja deh. Jadi malas aku. Bu, mari duduk di sini aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ayo, Bu, duduk di sini. Maafkan teman saya ya, Bu. Iya, sudah Ibu maafin kok. Ya udah, kalau gitu Ibu duduk sini ya. Ayo, Bu. Baiklah, Nak. Makasih ya.
Akhirnya sampai juga kita di tempat ini. Iya, Marta. Oh ya, kamu mau beli apa aja di sini? Aku mau beli perlengkapan sekolah, mau beli baju, pokoknya banyak deh. Oke lah, ayo kita masuk ke dalam toko. Ayo. Ah! Hei cewek, kalau jalan itu lihat-lihat dong. Kok kamu injak kaki aku sih? Sakit tahu. Aduh, maaf kak, aku nggak sengaja. Apa kamu bilang? Gak sengaja. Dasar jelek. Mata kamu itu buta ya? Pergi jauh-jauh sana. Aku gak mau lihat muka kamu itu. Sekali lagi, maaf ya kak, maaf. Marta, kamu nggak boleh kasar kayak gitu. Lagi pula, dia juga kan nggak sengaja. Ya udah kak, nggak apa-apa kok. Maaf ya kak, aku benar-benar gak sengaja. Iya. Ya udah ya kak, kalau gitu aku pergi dulu. Oke, baiklah. Keesokan harinya. Susan, kamu lagi main game ya? Iya nih, aku lagi main game. Kenapa emangnya? Kita pergi makan di restoran yuk. Lapar banget nih. Enggak ah, soalnya aku lagi nggak punya duit. Ya udah, tenang aja Susan. Aku yang traktir kok. Ayolah, kita berangkat sekarang yuk. Oke lah kalau gitu. Tapi aku ganti baju dulu ya. Oke, cepat ya. Iya. Kamu mau makan apa Susan? Pesan aja, nanti aku yang bayarin kok. Aku mau steak aja, Marta. Ya udah, kalau gitu kita pesan steak aja ya. Oke. Pelayan, kesini sebentar. Iya kak, mau pesan apa? Steaknya 2 ya kak. Kalau nggak salah, kamu kan yang kemarin nginjak kaki aku di depan toko. Iya benar, kamu kan? Iya kak, benar. Aku yang kemarin nginjak kakinya kakak. Maaf ya kak. Ternyata kamu itu adalah seorang pelayan di restoran ya. Aduh, kasihan banget sih hidup kamu. Lihat muka kamu aja, nafsu makanku jadi hilang tahu. Dasar kampungan pelayan restoran. Sana, aku nggak jadi pesan deh. Maaf ya kak. Iya. Marta, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Jaga ucapan kamu, Marta. Kenapa sih kamu itu nggak pernah bisa untuk menghargai orang lain? Ya udahlah, ngapain juga aku menghargai dia? Dia itu kan hanya seorang pelayan restoran. Dia itu nggak pantas untuk dihargai. Orang-orang yang pantas aku hargai itu orang-orang yang memiliki harta, tahta, dan kekuasaan, bukan orang lemah kayak dia. Stop, Marta. Jangan lagi kamu bicara seperti itu. Karena di mata Tuhan, kita semua ini sama.
Nggak usah belain dia deh kamu. Ya udah deh, kita pulang aja sekarang. Nggak usah makan lagi. Lagi pula, nafsu makanku udah hilang. Iya, baiklah. Marta, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Boleh nggak? Iya boleh. Marta, kenapa kamu bersikap yang nggak baik seperti tadi? Nggak baik gimana sih? Pelayan restoran itu memang pantas untuk diperlakukan seperti itu. Nggak boleh kayak gitu loh Marta. Kan aku sudah sering ingatin kamu kalau kamu itu harus belajar untuk menghargai orang lain. Nggak peduli dia itu kaya atau miskin, kita harus tetap menghargai dia. Janganlah kamu menghargai seseorang hanya dari status sosialnya. Yang kaya kamu hargai, yang miskin kamu nggak hargai. Kamu jangan seperti itu, Marta. Kamu jangan membeda-bedakan mereka. Di mata Tuhan Yesus, kita semua itu sama, Marta. Janganlah kita menjilati orang yang kaya dan merendahkan orang yang miskin. Tetapi, biarlah kita menghargai semua orang bukan karena status sosial mereka, melainkan karena firman Tuhan yang mengajar kita untuk mengasihi dan menghargai orang lain. Berarti selama ini aku sudah salah, Susan. Aku sudah sering menyakiti hati orang lain. Iya Marta, coba kamu bayangkan gimana perasaan orang-orang yang gak kamu hargai itu. Pasti mereka merasa terluka, direndahkan, bahkan dilecehkan, Marta. Aku harap kamu bisa berubah, Marta, dan membuang semua kebiasaan burukmu. Iya, Susan. Aku benar-benar menyesali semua perbuatanku selama ini. Kini, aku mau berubah, Susan. Aku mau belajar untuk menghargai semua orang tanpa memandang status sosialnya. Syukurlah kalau begitu. Udah, jangan diulang lagi. Udah cukup. Oke, adik-adik, gimana nontonnya? Senang? Suka? Nah, kata-kata yang terakhir itu ya, yang penting kita pikirkan bahwa kata si Susan sama si Marta, bayangkan apa yang dirasa oleh orang ketika kamu tidak menghargai dia karena dia miskin. Jadi dalam hal ini, dalam di blind area itu, kadang-kadang kita kayak Marta tuh loh, membuat sesuatu kayak yang kita mau aja, yang kita suka aja gitu. Nah, sementara kita nggak pikirkan gitu, orang yang ketika kita katakan itu pulang ke rumahnya itu, dia itu punya pikiran buruk terhadap kita. Dan dia simpan, nggak dibilang ke kita, dia punya pikiran yang melukai gitu. Aduh, aku tadi ketemu orangnya namanya ini, di malam hari dia akan ingat kita gitu. Dalam pikiran-pikirannya, orang ini tadi nyakitin aku, kata-katanya kayak gini gitu. Nah itu tuh ada dalam pikiran orang dan kita blind gitu, sama sekali nggak tahu apa yang orang lain pikirkan itu. Karena tadi ya kita cenderung bilang, suka-sukaku lah, dia mau apa terserah dia. Salahnya dia juga sakit hati, itu kadang-kadang kayak gitu.
Nah, oke, yuk kita main Mentimeter. Kakak akan kirim ini ke, stop dulu yang ini ya, ke chat. Nanti tinggal klik ininya, linknya. Kalau dia minta kode, itu ada kodenya. Sudah bisa kan? Ada yang nggak bisa nggak? Kita pernah coba ya main Mentimeter, ini nggak lomba. Angel ini nggak lomba cepet-cepetan ya, karena Angel katanya kemarin kalau lomba cepet-cepetan dia gugup gitu. Nggak lomba cepet-cepetan ini Angel. Kita cuman ini aja mau kasih pendapat aja ya, minta pendapat aja. Kita share. Udah bisa masuk? Oke, kita mulai dengan ini ya, silahkan dijawab. Siapa nama tokoh anak perempuan dalam cerita? Ada dua ini yang kakak buat. Dua tempat menjawab. Yang nonton tadi pasti tahu tuh siapa namanya. Ditulis ya. Sudah ada yang masuk. Oke, Susan dan Marta. Oke. Ada lagi? Banyak yang bilang Marta, pada nggak suka Marta nih pasti. Itu karena beda tulisan, jadi Martanya ada 3. Sebenarnya, ya, nggak apa-apa. Susan, Marta. Ada lagi? Bentar, kakak minum dulu ya. Ya, kalau masih bergerak berarti masih ada yang jawab. Oke, lanjut ya. Udah gampang mah ini. Lanjut ke berikutnya aja. Nah, jika kamu harus memilih, kamu ingin jadi Marta atau Susan? Itu tinggal dipencet aja ya, pilih yang mana. Yo, jadi Susan. Pindah jadi Martanya kedua. Udah lagi? Semuanya pengen jadi Susan nih, Kak. Jadi Susan ya. Jadi Marta sebenarnya nggak apa-apa adik-adik. Kenapa kakak bilang jadi Marta juga nggak apa-apa? Karena kan di akhir ending ceritanya kan happy ending. Ya kan? Iya, si Martanya bertobat tuh. Dia sadar gitu. Ada yang pengen jadi Marta. Dia mulai dari salah dulu gitu si Martanya. Baru kemudian pas dibilangin sama si Susan, dia oh iya ya aku salah ternyata. Jadi dia dengar kata hatinya, dengar juga kata orang gitu. Akhirnya dia bisa mengubah perilakunya gitu. Nah, di Alkitab itu gitu adik-adik, bukan soal benar salah ya. Tidak selalu soal benar salah, tapi soal bagaimana kita menjalaninya. Endingnya itu yang penting. Kayak Rasul Paulus misalnya, dia habis-habisan bunuh orang Kristen. Tapi di akhir hidupnya dia jadi misioner. Itu jadi pekabar Injil yang paling hebat zamannya. Itu. Nah, oke, terus kita lanjut ya. Nah, apa yang kamu pikirkan tentang Susan? Bunda nggak nanya Sano. Sano jawab, Sano nggak tahu katanya. Baik, oke. Baik hati, oke. Murah hati, oke. Keren, baiklah. Kalau yang paling gede itu berarti paling banyak jawabnya. Boleh. Nah, oke, lanjut ya tentang Marta sekarang. Mari kita lihat. Apa yang kamu pikirkan tentang Marta?
Tidak bisa menghargai orang. Oke, betul. Mau bertobat, oke. Pilih kasih, oke. Marta bersikap semaunya, jahat, oke. Tidak menghargai, oke. Sombong, oke. Nah, ini jawabannya sendiri-sendiri ya, berdasarkan ini. Berdasarkan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Apapun itu. Egois, oke. Lagi? Nah, oke. Lanjut ya. Siapa yang kamu suka? Oke. Martanya berkurang karena banyak yang pilih Susan. Nah, Martanya nambah lagi. Kalau Martanya berkurang berarti ada yang nambah Susan tuh. Nah, tuh ini Susan terus nambahnya. Oke, yang paling disuka Susan. Iyalah, semua orang pasti suka Susan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tuliskan satu atau dua kata-katamu jika kamu bertemu dengan Marta. Pas kejadian tadi ya, yang sebelum dia bertobat maksudnya. Kalau tiba-tiba kamu ketemu dengan dia, apa yang kamu bilang? Kata-katanya. Yang jujur nggak apa-apa deh adik, nggak ada yang menyalahkan. Kejujuran tuh bagus juga. Cuman kadang-kadang kalau ketemu teman kita pasti nggak akan mengatakannya ya, menegurnya. Jangan memandang muka, jangan seperti itu dong. Ya, oke. Terus jangan banyak gaya, oke. Hargai orang lain ya, oke. Mantap. Kakak suka tuh, jangan banyak gaya gitu. Juga negurnya nggak terlalu kasar tapi ya sambil bercanda gitu. Pak, menasihati Marta, jangan berlebihan. Oke. Lagi, nggak ada yang marah rupanya ya. Misalnya, sombong amat gitu misalnya ngomongnya. Jahat amat gitu misalnya. Anggap aja kalian lagi lewat gitu, pas Susan dan Martanya lagi kayak gitu di toko itu. Sadis men misalnya. Keterlaluan bet kamu Mar. Oke, nggak apa-apa. Terlaluan. Oh iya juga. Kadang-kadang gitu. Nah, kadang-kadang kan adik-adik suka nyembunyiin kata-kata ini ya. Apalagi si Susan mungkin nggak akan katakan ini karena si Marta teman baiknya. Gitu. Tapi kita nggak bisa bilang yang di kepala Susan itu nggak ada yang kayak gini. Ada, tapi dia nggak kata, nggak bilang. Di kepalanya itu pasti tadi waktu, aduh kelewatan banget sini anak itu. Tapi dalam hatinya aja, di kepalanya aja. Aduh, nih anak banyak gaya. Aduh, nih anak gak bisa banget sih ngargai orang gitu. Cuman keluarnya karena dia bisa nahan, dia keluarnya jadi baik. Marta jangan gitu dong, misalnya kayak gitu. Nah, oke. Nah, yang berikutnya tuliskan kata-katamu jika kamu bertemu dengan Susan. Kalau ngelihat kejadian tadi ya, taruhlah nih adik-adik nih lewat nih. Ada Susan, ada Marta, terus ada yang orang yang dibilangin penjaga anu tadi, jaga apa restoran tadi. Kamu keren. Oke, kasih jempol. Oke. Lagi? Keren lu, bro. Oke. Ada lagi?
Hebat, Anda kece. Keren. Hebat, Anda kece. Bagusan. Oke. Apalagi? Oh, pada nggak ada yang menghasut Susan supaya nggak usah temenan sama Marta ya? Adik-adik baik banget sih. Lanjutkan. Oke. Wah, ini kamu keren. Susan the best. Oke, you are great. Oke. Ada loh orang ketemu Susan langsung bilang, San, udah San, jangan urusin si Marta, San, capek amat gitu. Dia udah dari sononya udah kayak gitu, nggak bisa dinasehatin atau udah dari bawaan lahir dia kayak gitu, San, nggak usah gitu misalnya. Ada loh nanti yang ngasutin. Tapi itu dikatakan ketika Martanya nggak ada gitu. Nah, pembicaraan antara si Susan dengan temennya ketika Marta nggak ada itu yang blind area, adik-adik. Yang dia bilang nanti mereka dua Susannya udah lagi di sana, lagi jauh gitu. Aku lebih udah San, nggak usah urusin. Capek amat kamu buang-buang energi, kuras-kuras energi gitu. Nah, itu yang blind area adik-adik. Ya, ada ruang itu ketika si Susan ketemu teman lainnya dan tahu kejadiannya Marta tuh pasti akan ada yang hasut-hasut gitu. Tuh. Nah, tapi adik-adik di ruangan ini baik-baik semua nih kakak-kakaknya di sini. Hebat San, lanjutkan San katanya. Lu keren. Waduh, the best gitu. Ada yang menghasut Susan tuh nggak berteman sama Marta. Tuh keren tuh. Udah ya, main Mentimeternya habis, modal kakak sudah. Ada pertanyaan lagi. Nah, Mentimeter. Suka nggak main Mentimeter? Suka ya? Karena kalau diajak ngomong biasanya adik-adik agak masih malu-malu nih, masih masih agak ini. Jadi main Mentimeter nanti kata-katanya keluar semua tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Materinya. Kayak mana tadi? Oh ya, sampai Mentimeter ini ya. Oke. Nah, bentar, ini ketutup. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ada dua hal adik-adik. Blind area itu adalah saat dimana kamu dinilai orang lain, baik saat kamu suka atau nggak suka. Gitu. Penilaian orang lain ini nggak bisa dihentikan adik-adik. Kenapa nggak bisa dihentikan? Ketika ngelihat adik-adik jalan atau melakukan sesuatu gitu, orang tuh langsung sep di kepalanya tuh kasih nilai, langsung kasih nilai ke kita. Oh anak ini baik, oh anak ini sopan, oh anak ini kurang ajar, oh anak ini gitu langsung ada di sininya, walaupun dia nggak katakan ke kita. Gitu. Dia nggak langsung ngomong ke kita, tapi nilai di kepala orang tuh ketika orang lain melihat kita, itu dia langsung punya nilai di sini. Kalau kita bikin range-nya, dia kasih nomor. Oh, ini nomor 6. Oh, nomor 7. Oh, nomor 8. Gitu. Nah, adik-adik nggak bisa paksa orang untuk tidak kasih nilai. Karena setiap orang diberi hak untuk memberi nilai. Gitu, oleh Tuhan. Untuk menilai sesuatu. Menilai yang baik dan yang jahat. Gitu. Sejak awal manusia diciptakan tuh ada itu. Nah, saat kamu bersikap buruk, dan kamu tahu ya, kamu sedang bersikap buruk, dan masih ada yang tetap berteman dengan kamu, tuh bersyukurlah. Bukan karena sebenarnya kamu baik, tapi karena kamu sudah berjumpa dengan orang baik. Gitu. Jadi saat kamu sikapnya nggak bagus gitu, nyakitin dia, tapi dia tetap mau temenan, kita tuh harus bersyukur, bersyukur luar biasa. Bukan karena kitanya baik, tapi karena kita sudah berjumpa dengan orang baik. Dan yang menuntun orang baik itu pasti Tuhan. Tuhan sudah menuntunmu pada seseorang yang menjadi sahabat baikmu, dan dia bisa menerima kamu apa adanya, gitu. Walaupun kamu bikin apa, kayak si Susan tadi kan, sebenarnya kalau jadi si Susan kan, ngapain sih aku ngurus anak ini gitu. Adik bukan, tetangga bukan, saudara bukan gitu. Tapi si Susan tetap nggak ninggalin si Marta gitu. Nah, yang kedua adik-adik. Blind area itu saat kamu menilai orang lain,
Saatnya sama orang lain juga menyimpan juga penilaian terhadap kamu. Jadi jangan mikir bahwa kita tuh cuman bisa nilai orang terus kita nggak dinilai ya sama orang. Ya, nggak dinilai, enggak, bareng-bareng gitu. Ketika ketemu gitu dua orang, yang satu punya nilai di kepalanya, yang satu punya nilai di kepalanya. Oh cantik, oh jelek, gitu. Gitu. Jadi enggak, itu blind area. Jadi semua orang itu punya apa ruang nilai di atas kepalanya ini, yang kemudian ketika ngelihat sesuatu, ngelihat seseorang, ngelihat tindakan orang lain itu selalu mengisi kepalanya itu dengan nilai gitu. Kalau aku jadi dia aku nggak mau. Nah kayak adik-adik tadi kan, aku pilih jadi Susan lah. Aku pilih sukanya Susan. Aku kalau ketemu Susan aku akan bilang ini deh gitu. Nah itu kan udah nilai adik-adik, nilai yang ada di kepala adik-adik gitu, melihat sesuatu. Nah terus saat kamu bersikap sangat buruk, orang sering menyimpan perkataannya yang buruk padamu. Itu pasti sering. Gitu. Jika dia tidak berkata buruk tentangmu, bersyukurlah. Sebentar ya, ada yang nggak bisa buka makanannya ini. Kasih bantu dulu. Minta tolong kasih ya, Dok. Cari gunting. Nah, bukan karena kamu baik, tapi ia masih menyimpan perkataan baik untukmu. Nah, jadi kalau kamu bersikap buruk, mengata-ngatain dia, dan orang itu menyimpan dalam perkataan buruknya pada kita, disimpannya di kepalanya, di hatinya aja, dia nggak keluarkan. Dia berjuang loh itu untuk tidak mengatakan yang buruk itu. Sangat berjuang dia. Aku nggak boleh katakan, atau tutup mulutnya. Jika dia tidak sampai mengeluarkan perkataan buruk tentangmu, itu bersyukurlah. Karena bukan berarti kamunya yang baik, tapi dia menyimpan perkataan baik untukmu, karena dia nggak ingin melukai kamu, dia nggak ingin nyakitin kamu, karena dia anggap kalau aku dikatain gitu juga kan aku bakalan sakit hati juga gitu. Makanya jangan aku simpan aja yang jelek-jelek nih, dan aku bilang gitu. Nah itu ya adik-adik, be concept. Nah ini penting juga, kita nggak bisa ngomong ke diri kita berkata I don't care gitu, aku nggak peduli orang lain bilang apa sama aku, nggak bisa. Blind area itu ada gitu. Kadang-kadang malah omongan orang itu kan benar tentang kita kan, kayak si Susan tadi ngomongin Marta, salah nggak Susan? Biasanya enggak kan, malah Susan yang benar. Tadinya Marta ngerasa nilai dirinya tuh udah 100% bagus gitu. Emang apa salahnya? Aku nggak suka loh sama orang miskin, aku nggak suka gitu. Tapi ketika Marta ini, nah jadi nilai dirimu bukan hanya pada apa katamu saja, tapi juga perlu peduli apa kata orang. Sejauh perkataan orang bukan membuli ya, maksud kakak. Kalau membuli merendahkanmu ya jangan didengar, cuekin aja gitu. Tapi kalau misalnya perkataannya baik kayak si Marta tadi, ya perlu didengar gitu. Nggak selalu kan kita benar selalu gitu. Kalau ada orang bilang, jangan gitu dong, kayaknya nggak ini. Tapi perlu juga, oh iya ya, perlu juga kalau bahasa Alkitabnya sih merenungkan gitu, merenungkan perkataan orang lain. Tapi nggak semua kata orang itu telan bulat-bulat, itu arti merenungkan. Kalau bahasa kerennya sekarang itu menyaring informasi yang masuk, terus dipilih mana kira-kira yang membangun diri, mana yang menghancurkan. Nah, yang menghancurkan diri itu kita buang. Nggak boleh, jangan disimpan. Justru yang menghancurkan kita gitu. Simpan tuh yang membangun diri kita, yang membuat kita jadi anak yang kuat, anak yang hebat, bertanggung jawab gitu. Bisa menerima diri kita apa adanya. Ya, seperti dulu kakak bilang kan di bagian untuk di awal kita pertemuan, enggak ada kok orang tuh yang sempurna. Gitu. Ada orang yang pesimis, ada orang yang optimis, ada orang yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah, apakah keduanya buruk? Enggak, harus dikombinasi antara optimis dan pesimis itu harus dikombinasi. Introvert sama ekstrovert itu harus dikombinasi gitu. Jadi jangan cuma suka yang baik-baiknya aja, terus yang jelek-jeleknya kita nggak mau gitu.
Padahal kalau kita kembangkan dua-duanya punya fungsi. Tuh. Nah, sampai di situ ya. Thanks, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau share, boleh. Mau tanya-tanya juga boleh. Bebas aja sebelum kita berdoa. Ini ngapain lagi? Kakak masih kelihatan nggak sih? Masih kedengaran nggak? Soalnya ngepris. Di kakak ngepris. Kak Lot? Waktunya doa syafaat, boleh langsung. Ya, oke, sudah bagus. Ada yang mau ngomong, boleh? Mau curhat, boleh? Kasih waktu 1 atau 2 menit. Atau nanya, boleh. Daripada curhatnya ke pohon, kan mending curhatnya di sini. Daripada curhatnya ke dinding, ya kan? Mending curhatnya di sini. Ada kakak nih, ada Kak Klo, ada Kak Nenek, ada Kak Desi. Pada curhatnya ke bantal, coba. Mau bantal bisa ngomong, balik. Ya udah, kalau belum ada hari ini nggak apa-apa. Ada yang minta didoakan? Doa apa? Ada ya, kakak aja yang doa ya. Oke, mari kita berdoa. Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus, hari ini kami belajar bahwa kehidupan kami ini tidak selamanya berada dalam penilaian kami. Bahwa kami juga harus belajar untuk memahami bahwa penilaian-penilaian orang terhadap kami pun berharga ketika kami berusaha untuk merenungkannya dan menemukan kebaikan dan bahkan pertobatan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa sisi kehidupan kami ini ada sisi-sisi di mana kami tidak sadar. Bahkan dalam ketidaksadaran kami ini, kami bisa berbuat dosa, baik melalui perkataan, melalui pikiran, bahkan tindakan kami. Ajarlah kami untuk belajar dari Susan, supaya kami bisa menahan diri dari perkataan-perkataan yang kurang baik, walaupun sebenarnya dalam hati kami ingin mengatakan hal-hal yang buruk. Ajarlah kami untuk menahan diri agar kami tidak menyakiti orang lain, bahkan orang-orang yang kami kasihi yang ada di sekitar kami. Kami berdoa juga kepada orang tua kami, agar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, agar juga mereka bisa mampu mendidik kami dengan baik, akan memberikan kesehatan dan rezeki, agar kami bisa beroleh kehidupan. Kau juga memberkati teman-teman kami yang ada di grup ini, juga Kau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan menuntun mereka minggu depan untuk kembali bersama-sama, bersekutu, dan bersaksi di Tunas Remaja. Engkau memberkati semua orang yang sakit ya Tuhan, oleh sakit apapun, terutama saat ini yang kami khawatirkan adalah sakit karena terjangkit COVID-19. Kau memberkati mereka, bahkan menyembuhkan mereka, baik yang di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat karantina yang disediakan, ataupun di rumah-rumah mereka masing-masing. Kau menjamah mereka ya Tuhan, memulihkan dan menyembuhkannya. Kau juga memberkati para dokter perawat yang membantu untuk kesembuhan. Kau yang mengaruniakan juga kesehatan, kekuatan, dan perlindungan kepada mereka, agar ketika merawat orang sakit, mereka juga terlindungi dan terjauhkan dari sakit penyakit itu. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami ini mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini, dari bencana alam, kelaparan, kemiskinan, bahkan pandemi ini ya Tuhan, agar orang-orang yang dipercaya duduk dalam pemerintahan bisa mengatasi persoalan ini. Kau memberkati juga Tunas Remaja kami, agar menjadi tempat bagi kami untuk saling belajar tentang firman Tuhan, bahkan belajar tentang diri kami. Bahwa Allah adalah Allah yang baik, oleh sebab itu kami harus meneladani untuk menjadi anak-anak yang baik pula. Inilah doa kami akhiri ke dalam doa yang Tuhan ajarkan demikian.
Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan Kak Klo. Oke, sekarang untuk merefreshkan kita, mari kita angkat satu pujian lagi dengan judul Segala Puji Syukur. Oke. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oke, lalu salah judul, Pelangi Kasih-Nya. Oke, kita mau mengakhiri ibadah tunas wajib kita. Kita mau bersatu dalam doa. Akan Kakak pimpin lagi. Mari kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah tunas remaja kami ini dari awal hingga berakhir sekarang. Berkati anak-anak tunas remaja-Mu agar minggu depan kayak bisa bersama-sama lagi berkumpul di Zoom meeting untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita mau masuk ke sesi foto bersama. Seperti biasa, nyalakan kameranya. Oke, masih ditunggu. Oke, sudah semua sekiranya. Oke, siapkan gaya terbaiknya. Kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke.